Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Rehanis dari kelas 11 IPA 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses osmosis dan difusi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut nonton videonya, mendingan sekarang like, comment, and subscribe. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasinya rendah ke konsentrasinya tinggi. Difusi atau pembauran adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang konsentrasinya rendah. Perbedaan osmosis dan difusi. Difusi adalah sebuah proses perpindahan zat dari larutan daya konsentrasi tinggi ke rendah, sedangkan kalau osmosis adalah sebuah perpindahan molekul dari larutan daya konsentrasi rendah ke tinggi. Kalau difusi itu tidak terjadi melalui sebuah membran, sedangkan osmosis terjadi melalui sebuah membran. Pada difusi, molekul zat terlarut yang ditransfer melalui medium ruang, sedangkan pada osmosis, solusi yang berpindah dari suatu daerah ke daerah lainnya. Jadi ini ada bahan-bahannya. Yang pertama itu ada telur asin, ada teh celup dan teh awur. Yang ketiga ada gula, ada jahe, santan, tinta spidol, garam, gula merah, ada kacang hijau dan tanah merah. Nah, yang pertama itu kita harus mencuci kacang hijau ini. Setelah dicuci kita harus merendam dulu selama beberapa jam. Nah, sambil menunggu, lebih baik kita membuat telur asin dulu. Nah, bahan yang dibutuhkan itu ada telur bebek, garam, dan tanah merah. Nah, yang pertama-tama kita masukkan garam ke dalam wadah yang berisi tanah merah. Setelah itu tuang semuanya hingga merata. Setelah itu aduklah tanah merah dengan garam hingga merata. Setelah merata, setelah itu kita masukkan telur bebek ke dalam wadah dan kita akan melumurinya. Nah, kalian tahu gak sih proses pembuatan telur asin ini termasuk difusi atau osmosis? Nah, ini tuh termasuk osmosis ya, karena telur asin yang direndam di dalam media garam itu mengalami proses perpindahan zat terlarut dari konsentrasi yang rendah atau hipotonik ke konsentrasi pelarut atau yang tinggi, disebut juga hipertonik. Nah, sehingga membuat telur menjadi asin dan membuat tekstur kuning telur menjadi agak keras karena terjadinya penumpukan garam di dalam telur, dan itu menyebabkan kelebihan mineral garam. Nah, itu juga terjadi karena garam melewati atau menembus membran semi-permeabel. Telur yang berada di wadah besar dimasukkan ke dalam wadah yang kecil. Setelah itu dipindahkan ke dalam suhu ruangan. Nah, ditunggu selama 14 hari. Nah, teman-teman, apabila pembuatan telur asin ini berhasil, akan terlihat seperti ini. Nah, ini proses membukanya. Kuning telurnya terlihat agak mengeras seperti yang saya bilang pada video sebelumnya.
Nah, kita udah masuk percobaan kedua nih. Yang kedua itu kita akan membedakan teh mana sih yang lebih cepat terlarut, yang lebih cepat kecoklatan, teh aur atau teh celup ya. Nah, kalian tahu gak sih percobaan yang kita tonton ini termasuk osmosis atau difusi ya? Jawabannya adalah difusi. Karena apa? Karena air yang berada di dalam gelas berubah warna menjadi gelap atau kecoklatan. Karena air memiliki tekanan yang lebih kecil daripada teh. Sehingga proses ini bisa kita sebut difusi, yaitu di mana proses mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi teh ke bagian yang berkonsentrasi rendah, yaitu air. Nah, kalian tahu gak sih teh mana yang cepat larut dan menggelap? Nih, menurut saya ya, kalau tehnya tidak diaduk, teh aur lah yang lebih cepat larut dan cepat gelap. Tetapi kalau teh yang diaduk, teh celup lebih cepat gelap loh. Kalian bisa lihat sendiri. Lihat kan, teh celup yang lebih gelap, yang lebih merata daripada teh aur. Nah, di percobaan berikutnya kita dapat mengetahui kenapa air laut bisa menyebabkan tangan kita itu mengarut. Nah, ini tuh termasuk osmosis karena di mana air laut termasuk hipertonik yang berkonsentrasi terlarut karena mengandung garam yang sangat pekat. Sehingga air yang berada di sel kulit tangan yang disebut hipotonik keluar lewat peristiwa osmosis. Nah, ini tuh sifat kulit yang bersifat membran semi-permeable menyebabkan hal ini. Pada saat sel berada di dalam air, sel kulit mengalami proses osmosis. Lalu, apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, jadi tuh kulit memiliki keratinosit yang akan menyerap air. Keratinosit ini menyerap air karena kandungan ion di dalam air tidak banyak dibandingkan di keratinosit. Sehingga menurut hukum osmosis, dia berosmosis masuk ke keratinosit. Dengan masuknya ke keratinosit di lapisan stratum lucidum, maka akan menyebabkan tekanan turgor sel meningkat. Hal ini menekan stratum-stratum lain sehingga mengakibatkan stratum corneum mengerut. Nah, itu penjelasan kenapa tangan kita bisa mengerut di dalam air laut. Nah, jadi ini ceritanya lagi direndam untuk beberapa menit. Nah, ini dia hasilnya, tangannya jadi keriput loh teman-teman, bisa kalian lihat. Tuh ya kan, keriput jadinya mengerut karena peristiwa osmosis tersebut. Jadi kali ini kita akan membuat bubur kacang hijau. Yang pertama, masak air hingga mendidih, kemudian masukkan kacang hijau, dan lalu masukkan jahe. Ayo tebak lagi, ini tuh termasuk osmosis atau difusi? Nah, dalam proses perebusan kacang hijau termasuk osmosis, yaitu di mana penyerapan air. Pertama, adanya proses molekul air yang berkonsentrasi tinggi ke kacang hijau yang berkonsentrasi rendah. Air masuk ke dalam sel-sel biji kacang hijau setelah air melewati membran semi-permeable. Bentar, ngulang lagi ya video masukin gulanya. Jadi, saat pemberian gula, terjadi proses difusi dari sel ke sel oleh air tanpa melalui sekat semi-permeable.
sehingga menghasilkan suatu larutan yang seimbang atau isotonik. Nah, ini hasilnya.